Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata pilpres kali ini, pileg kali ini masih diwarnai dengan adanya serangan fajar. Dan ini sangat kecewa saya melihatnya. Karena apa? Saya pun sudah memberikan satu pengarahan, pengertian, edukasi terhadap mereka, ya, sebenarnya harus bagaimana mereka untuk menolak itu, dan dampak nanti ke depan seperti apa ketika mereka salah memilih pimpinan negara ini, mereka salah memilih calon anggota legislatif. Itu sudah saya berikan edukasi kepada mereka. Tapi nyatanya begitu saya lihat hasil dan saya mendapat laporan dari tim saya, ternyata sangat mengecewakan. Kalau tentang serangan fajar tadi, apakah itu bisa dilakukan tindakan hukum terhadap, kita tahu saudara sendiri atau tetangga sendiri yang membangun itu, jelas ada gambarnya. Hal semacam itu bisa nggak dilakukan tindakan hukum? Sebab kita khawatir kalau itu tidak menjadi peristiwa hukum, berarti ke depan itu yang akan datang itu larangan-larangan itu cuma omong kosong, orang tidak ada ketakutan terhadap itu. Baik, jadi gini, kalau kita lihat itu memang sudah diatur di dalam ketentuan, di dalam undang-undang KPU tidak boleh kita melakukan politik uang, karena jika itu ketangkap harusnya bisa dikenakan pidana. Ketika kita melakukan politik uang, ketika kita menyebar uang untuk supaya mencoblos kita, ketika ditangkap, ya, pemberi dan penerima kemudian ada nilai uangnya, maka itu sudah bisa dipidanakan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang sekarang mengawasi mereka? Saya lihat sendiri di lapangan, hampir tidak ada orang-orang yang mengawasi. Jadi mereka bebas menyebarkan uang, itu bebas. Mereka memberi kepada calon-calon pemilih ini bebas. Dengan mudahnya mereka masuk ke rumah-rumah, ya, door to door, pagi-pagi di jalan sudah dicegat, sudah dibagikan. Itu laporan ada. Nah, mungkin ada saran Pak Dwi, untuk masyarakat yang nampaknya dia bersungguh-sungguh mengintai dengan HP-nya supaya orang yang curang itu kemudian ada perlakuan tindakan hukum, tetapi setelah dia melaporkan ke sana kemari akhirnya tidak ditindaklanjuti, masyarakat saya khawatir langsung nanti apatis, udahlah biarin aja kayak gitu. Ini khawatir bahaya jahatnya nanti ke depan itu sikap terhadap apa saran Pak Dwi? Ya, sebelum saya masuk ke sana, saya akan coba melihat dulu persoalan pilpres dan pileg sekarang ini. Kita lihat beberapa kejadian yang sudah ditemukan, baik itu penggelembungan suara, baik itu adalah input data yang salah, dan sebagainya. Itu harusnya sudah bisa diambil langkah-langkah hukum. Kita harus bisa mengambil langkah-langkah hukum, dan kita harus berani. Permohonan maaf dari ketua KPU terhadap kesalahan-kesalahan, baik itu yang menyangkut masalah orang yang ada di tempat TPS, maupun ada kesalahan-kesalahan stafnya ketika input data, kemudian hanya minta maaf. Tidak bisa, tidak cukup. Tetap ini harus kita mengambil langkah-langkah hukum.
Dan itu memang tugas dari tim hukum itu harusnya sampai seperti itu, Iya. Pak. Siapapun menemukan itu, siapapun menemukan kecurangan-kecurangan, baik itu yang namanya kecurangan yang mengenai penggelembungan suara, pencoblosan kertas suara untuk paslon tertentu, itu bisa sudah kita proses, udah bisa kita laporkan, Iya. gitu. Tetapi sekarang persoalannya adalah siapa yang mau sekarang melangkah ke sana? Ya. Nah, ini harus ada orang-orang yang berani untuk mengambil Harus sikap, mengambil sikap itu. mengambil langkah-langkah Iya, hukum iya. seperti ini. Baik, sebelum nanti berlanjut melakukan itu, saya ke Pak Agus dulu nih. Nanti mungkin bisa menambahi apa jawab yang harus dijawab oleh Pak Dwi. Yang ditemui sekarang ini sampai detik hari ini, macam seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang banyak, Pak Agus? Ya, ini yang pelanggaran IT ini ya, saya kira ini sama persis seperti 2019, waktu itu dugaan-dugaan saja. Nah, sekarang saya kira fakta-faktanya sudah banyak kita temukan, dan saya kira ini sudah masuk kepada pidana pemilu. Apa pidana pemilunya? Jadi begini, dari sistem IT yang disebut Sirekap itu kan kita temui ada banyak sekali orang entry data, ya, dan entry datanya itu ketika masuk kepada Sirekap itu berubah. Perubahannya itu dalam satu TPS itu kan mestinya cuma 306, karena 300 plus 2% ya, 306. Jadi normalnya sebuah sistem IT KPU yang seperti ini untuk entry data itu harus ada penjagaan, di mana kalau ada orang entry melebihi 306 itu reject. Itu bagian dari sebuah kita sebut sebagai bisnis proses, atau bagian dari sebuah perencanaan untuk membuat sistem IT gitu. Nah, ini kan sudah kita ingatkan tentang keadaan ini karena pengalaman situng. Kita udah kirim surat mengingatkan tentang kerawanan sistem IT ini. Kita minta dikalibrasi, kita minta diberi standar lah, standar ISO 27001 itu, tapi tidak digubris. Tapi surat kita itu sudah masuk, sudah diterima dan diberi jawaban. Nah, dan kemudian juga artinya kita sudah mengingatkan, KPU sudah tahu bahwa akan ada kejadian seperti itu supaya tidak terulang seperti 2019. Ternyata setelah Pilpres mulai perhitungan, kejadian itu banyak sekali. Nah, kejadian yang banyak sekali itu bahkan kemudian ketemu polanya. Polanya itu ada satu algoritma tertentu yang sudah disetting Sirekap itu menghasilkan angka sama dengan quick count. Nah, yang seperti itu. Jadi quick count itu katakanlah 02 itu 57 atau 58% ya. Maka apapun entry-nya, C1 itu dari manapun yang dientrikan ke situ, maka sistem Sirekap itu harus menghasilkan sama dengan quick count itu, 57 atau 58% itu. Dan itu peluangnya terbuka ketika kemudian ini tadi itu dalam bisnis prosesnya, perencanaan pembuatannya itu KPU harusnya membriefing kepada tim developer ya dalam bisnis proses itu bahwa itu harus ada batasan itu supaya kemudian tidak terjadi. Nah, kenyataannya terjadi. Sudah diingatkan, terjadi. Dan bahkan kemudian banyak sekali entry datanya jauh lebih gila dari 2019. Kalau 2019 itu paling ditambah 100, paling gede yang saya ingat itu ada 700. Nah, ini laporannya itu bisa sampai 11.056, bahkan ada yang mencapai 500.000 satu TPS. Itu artinya dalam konteks IT ini sudah kesengajaan. Kenapa? Karena sudah diingatkan, sudah dikasih surat, lalu tidak dilakukan, lalu terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini menyebabkan hasil hitung yang diumumkan oleh KPU dan sudah dikonsumsi oleh publik itu menjadi sebuah berita hoax, berita bohong. Kalau menurut Pak Agus, kalau sudah semacam itu, padahal ini kan sedang digunakan untuk melakukan penghitungan-penghitungan, apa yang sebagusnya
atau tuntutan dari paslon yang dirugikan biasanya minta itu tetap dimasukkan dalam perhitungan itu, atau itu tidak digubris tapi hanya arah ke hukum saja untuk melakukan kesan itu? Saya kira ini bukan paslon ini. Yang tertipu oleh informasi ini bukan paslon. Ini publik, ini rakyat, masyarakat kita semua. Jadi saya pun akan berusaha melaporkan ini karena saya merasa tertipu oleh berita resmi yang ada di websitenya KPU dan kemudian perhitungannya, angka-angkanya ternyata salah dan menghasilkan sebuah statistik yang statistik itu pada hari itu, pada jam itu dianggap sebagai informasi yang benar. Dan ada korbannya. Korbannya siapa? Korbannya ada yang menganggap dirinya menang gara-gara itu, karena cocok quick count dengan ini. Dia merayakan. Ya kalau menang kan dia tertipu. Iya. Itu dia. Untuk yang lain juga seolah-olah menganggap dia menang dan kalah. Para pendukungnya resah, galau. Iya kan? Padahal nanti hasil akhirnya tetap nunggu real count tadi ya. Hasil akhirnya masih dan jauh. dia akhirnya bisa batal yang sudah main. Kan terbukti bahwa kemudian entry datanya itu luar biasa jauh, ya kan? Dari kenyataan, ya kan? Sehingga misalnya nih, yang Pak Palim ya, yang cukup mudah untuk kita logika, itu ada penambahan 11.056, bahkan ada penambahan 500.000, banyak sekali. Artinya sebenarnya logikanya simpel. Di dalam sistem IT KPU Sirekap itu tadi terbuka celah. Celahnya itu bukan hanya terbuka sengaja. Kenapa kok sengaja? Lah itu tadi si KPU yang harusnya sebagai subjek master expert atau orang yang memberikan informasi, Mas, tolong tim developernya mendevelopnya seperti undang-undang ya, undang-undang itu membatasi begini, itu tidak dia lakukan, ya kan? Padahal peristiwa itu sudah terjadi 2019 dan juga sudah saya surati resmi, sudah saya datangi untuk kemudian ini jangan sampai terjadi, minta dikalibrasi, minta di ISO dan lain sebagainya. Berarti di kesengajaan memberikan ruang kepada orang untuk mengotak-atik data agar hasil suara rakyat itu bisa diotak-atik dan hasilnya kemudian menipu. Dan itu langsung tampil kan di Sirekap itu pada hari itu, jam itu, dan publik tertipu. Kalau kemudian dia 2 hari 3 hari kemudian minta maaf, permintaan maafnya nggak ada artinya. Kenapa? Kan sudah tertipu. Itu bahkan dalam cyber war ini ada artinya. Kenapa? Kan sudah tertipu. Itu bahkan dalam cyber war ini ya, cyber war atau dalam konteks intelijen ini itu disebut sebagai propaganda ops operation. Untuk jatuh mentalnya, dan dampaknya luar biasa loh. Dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena kemudian mereka-mereka yang pegang C1, mereka-mereka yang berjuang di lapangan, begitu melihat quick count itu jatuh, itu mentalnya jatuh. Ketika mentalnya jatuh, pengawalannya lemah. Lalu kemudian ketika ketua KPU mengakui itu 2 hari 3 hari kemudian, apakah dia bisa mengembalikan itu situasinya? Apakah disertai dengan mengeliminir seluruh itu? Jangan-jangan sudah didesain nanti gampang lah, nanti minta maaf. Jadi sudah tahu itu. Itu kalau 2019 dulu malah kemudian nanti misalnya ini sistem IT Sirekap ini kita laporkan ke Bawaslu, di sidang Bawaslu, lalu kemudian dinyatakan ini bersalah, nah nanti dia mengeliminir sistem IT KPU itu dilegitimasi, padahal sistem IT kayak dulu namanya Situng atau Sirekap itu dalam undang-undang dan dalam PKPU-nya itu ini itu disebut sebagai alat kontrol. Alat kontrol terhadap hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya selalu terjadi kecurangan. Nah, itu sejarah pemilu itu selalu disertai kecurangan-kecurangan hitung manual berjenjang itu. Mas, ditahan dulu Mas. Saya kepengen ke Pak Adu ini kan uraian dari Mas Agus ini kan luar biasa ya, bisa menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap itu tidak hanya merugikan secara hukum, secara psikologis, secara ini kan habis benar ya di bagaimana saran untuk supaya ada imbang lah ini hukum ini harus di kesalahan hukum entah awam entah tidak untuk ditindak itu seperti apa baik prosesnya? Pak Hakim, Pak Dwi, saya juga mau bertanya, dengan keadaan seperti itu apakah warga negara benar bisa melaporkan atas nama pribadi?
Ya, Ya, baik. Saya coba masuk dulu keterangan Mas Agus tadi ya. mengenai Sirekap, ya, mengenai Sirekap yang masuk datanya atau yang dibuat oleh KPU. Ya, betul. Sementara KPU belum melakukan kalibrasi terhadap sistem IT-nya. Ya. Ya itu. Saya coba masuk ke sana dulu. Nah, ini ketika nanti diketemukan data-data yang palsu, data-data yang digelembungkan masuk ke sana, dan itu bisa ada unsur pidananya, terbukti ada unsur pidananya, maka KPU seluruhnya, seluruh pengurus KPU dari ketua, wakil ketua dan saya, itu bisa kita tarik, seluruh komisioner, bisa itu kita tarik. Artinya bisa kita jadikan sebagai tersangka. Sebagai tersangka dulu. Sebagai tersangka. Bisa. Kenapa? Dia tidak bisa menghindar seperti tadi Mas Agus sampaikan, tidak bisa menghindar bahwa saya akan perbaiki. Kan sudah terjadi. Dampaknya sudah kemana-mana. Terus kemudian dia dengan enaknya, saya minta maaf, ini nanti akan saya perbaiki. Nggak bisa. Apakah bisa orang korupsi ketika ketahuan mengembalikan, udah saya kembalikan deh, saya akan perbaiki nanti. Mantan ketua MPR aja akhirnya juga kena kan? Iya, ya nanti sistem keuangan di sini akan saya perbaiki deh. Sementara ini saya kembalikan deh. Terus kemudian dia bebas dari tuntutan. Nggak bisa seperti itu. Makanya kenapa saya bilang kita harus masuk ke semua pintu-pintu ketika kita ketemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPU dan seluruh jajarannya. Termasuk kalau memungkinkan ketika kita lihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, baik itu aparat penegak hukum ya maupun TNI Polri, kalau kita bisa temukan bahwa itu ada pelanggaran, kenapa kita nggak berani? Itu waktunya kapan? Setelah pemilu selesai atau pada saat itu juga bisa dilakukan tindakan? Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Iya. Jadi nggak usah nunggu, begitu kita ketemukan langsung. Iya. Ya. Seperti contoh, sekarang kita sudah menemukan beberapa bukti yang mengenai penggelembungan suara. Banyak sekali. Banyak sekali ya, saya kerja. Banyak sekali, gila-gilaan. Nggak usah nunggu nanti, segera kita lakukan itu. Bukti-bukti kita persiapkan. Karena biar bagaimanapun proses hukum itu butuh bukti yang kuat. Seperti kayak sidang-sidang hal-hal yang lain atau beda? Ya, tentu ya. Kalau masalahnya, waktu, proses. Masalahnya kalau ini masalah penggelembungan, apakah bukti penggelembungan itu bisa dibatalkan sementara hukum tetap berjalan atau seperti apa? Kalau tidak kan pasti rugi orang yang dirugikan, paslon yang dirugikan. Sekarang kalau penggelembungan itu memang terbukti, itu bisa segera dibatalkan. Jumlah pemilih yang apa istilahnya kalau jumlah pemilih yang tidak terdata itu, ya kan? Dia tidak ada dalam DPT. Ya DPT invalid, DPT abal segala itu. Bisa itu, Om Lin. Jadi kita nggak usah ragu. Kalau kita mau melangkah untuk proses hukum terhadap komisioner KPU dan jajarannya, kita nggak usah ragu. Begitupun juga yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya, yang terlibat di dalam, katakanlah ada aparat penegak hukum. Entah itu. Persoalannya begini Pak Dwi, tentu yang sangat resah bagi masyarakat. Penggelembungan ini kemudian tetap terjadi proses penghitungan dan bahkan misalnya orang yang menjadi presiden dengan hasil kecurangan ini, sedangkan proses belum selesai. Seberapa banyak bisa membatalkan proses itu atau itu tidak bisa dibatalkan tapi proses hukum tetap berjalan? Bagaimana cara Anda? Ya sekarang kita sebagai ini kita negara hukum, ya. Jadi hukum tidak bisa dimainkan ya sesuai dengan kepentingan siapa atau hukum itu mau berpihak kepada siapa. Artinya begini, ketika dia sudah mulai bermain dengan waktu, buying time istilahnya, kan sudah kelihatan di situ. Ya, seperti pamannya diundur-undur, mau bacakan
apa namanya Putusan. tidak mau melakukan apa namanya baca tuntutan diundur-undur iya, segala ya kan. Terus kemudian kalau enggak mungkin hakimnya atau majelisnya yang tidak hadir, yang tidak komplit, itu kan sudah kelihatan tanda-tanda itu. Sangat resah bagi masyarakat. Penggelembungan ini Tanda-tanda itu. Ya, saya 15 tahun di apa namanya di lembaga yudikatif, jadi saya tahu persis bagaimana proses hukum sebenarnya yang dimain-mainkan. Bagaimana ketika proses hukum itu ada intervensi dari penguasa, ya. Bagaimana ketika proses hukum itu terjadi di majelis yang punya kepentingan, ya. Seperti putusan MK kemarin, itu punya kepentingan gitu. baik. Mas Agus, sedikit lagi nih. Saya kepengen tanya tentang tahun 2019. Proses-proses persidangan seperti itu seperti apa yang terjadi lah. Saya nggak perlu rinci itu, mungkin Mas Agus lebih tahu apa yang bagus untuk disampaikan tentang kesalahan-kesalahan hukum itu, apakah disidangkan dengan adil atau kemudian bahkan tidak dilakukan sidang atau seperti apa? Ya, jadi ini pengulangan 2019 saja ini, Om Lim ya. Dan karena gini, dimulai dari DPT yang tidak valid. Dulu cuma 17,5 juta yang kita masalahkan, sekarang 54 juta. Dan itu sudah saya laporkan ke KPU resmi. Artinya bukan sesuatu yang hoak atau bukan sesuatu yang hanya jadi perbincangan di ruang gelap. Saya datang ke KPU, saya laporkan 54 juta itu, saya minta validasi dan verifikasi, saya serahkan 54 juta itu terbaca semua, mereka sudah menerima. Tapi kemudian mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Misalnya jawaban tidak masuk akal itu kan saya minta divalidasi, diverifikasi orang yang usianya 1030 tahun. Dijawabnya itu data dari Dukcapil dan kami cek di Dukcapil memang ada. Jadi dia memenuhi syarat DPT. Nah, itu nggak masuk akalnya, ya kan? Lalu kemudian mereka-mereka yang berusia di bawah 17 tahun, ya kan? Kan ada 16 tahun, ada 15 tahun, ada 2 tahun, ada 0 tahun. Sama juga jawabannya adalah itu data-data yang disandingkan dan dicek kepada data Dukcapil dan mengatakan data-data itu adalah data-data yang memenuhi syarat untuk masuk dalam DPT. Ini tidak logis, gak masuk akal. Nama-nama yang namanya cuma N, A, kemudian Y dan lain sebagainya juga sama. Yang paling parah adalah kemudian KPU itu menolak memberikan DPT final atau bahkan DPT kepada pasangan capres secara resmi. Tujuannya mau klarifikasi apa ini benar sudah terverifikasi atau belum? Iya, jadi permohonan utama itu sebenarnya kita minta DPT dulu, ya kan. Yang kedua kemudian DPT paling update, ya kan gitu. Itu mereka menolak memberikan itu dengan alasan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, padahal ternyata dengan jawaban itu maka saya mengatakan loh, KPU lah yang melanggar Undang-Undang PDP itu, pelanggaran pidana bahkan. Kenapa? Undang-Undang PDP itu Perlindungan Data Pribadi itu adalah berbicara tentang akurasi data dan kelengkapan data. Data itu harus akurat dan lengkap agar tidak digunakan orang lain untuk sebuah tindak pidana. Nah, KPU jelas membuat DPT tanpa NIK, tanpa KK, tanggal-tanggal lahir. Lalu di situ dia membuat nama-nama ganda. Lalu di situ dia membuat nama-nama yang menggelembung, tidak ada orangnya. Di situ dia membuat nama-nama yang tidak bisa diverifikasi. Artinya dalam Undang-Undang PDP itu KPU jelas melanggar dengan menggunakan puluhan juta yang data tidak akurat, tidak lengkap sebagaimana diatur itu untuk sebuah kejahatan pemilu atau pidana pemilu. Ini juga harus segera kita masukkan sebagai pidana pemilu, ya, yang tentu saja prosesnya bukan di MK, ini segera kita lakukan apa itu namanya, proses pidana. Nanti ada pertanyaan, dari mana Pak Agus memiliki data itu dan diakui oleh KPU ini sebagai sah atau tidak? Dari KPU. Dari KPU. Nah, di jawabannya itu KPU sudah mengatakan bahwa data ini adalah data DPT final 2 Juli. Jadi udah jelas data itu adalah data KPU dan Jawaban tertulis, Mas. Iya, tertulis. Jawaban tertulis. Tertulis. Nah, jawaban tertulis itulah yang bisa kita gunakan nanti ketika kita melakukan Untuk verifikasi untuk proses hukum ya, Proses langkah hukum hukumnya, apa ya. yang nanti kita tempuh, Ya, ya. itu bisa kita gunakan.
Tertulis itu ya? Tertulis jelas mengatakan, nah, terima kasih telah menyampaikan data DPT 2 Juli KPU, ya kan? Di dalam DPT itu kemudian KPU juga mengatakan telah menerima 54 juta DPT yang minta divalidasi dan diverifikasi itu dalam bentuk soft file, sudah diterima dan sudah bisa dibaca, lalu kemudian menjawab poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu tadi yang kemudian menolak memberikan DPT final atau DPT paling update, padahal di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU wajib itu KPU memberikan kepada pasangan capres. Di dalam penolakan yang ada di dalam surat, Mas Agus, Ya, disebutkan nggak penolakannya itu karena apa? penolakannya itu KPU mengatakan kalau memberikan maka itu melanggar perlindungan data privasi. Kenapa? Karena ini terdiri dari data-data yang terdiri dari data-data penduduk Indonesia. Kalau diberikan kepada pasangan capres, maka pasangan KPU merasa bahwa dia itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Privasi. Artinya asumsinya KPU kalau dia memberikan pada pasangan capres, maka pasangan capres itu akan menggunakan untuk sebuah tindak kejahatan. Gitu pikirannya KPU. Tafsir ini sama sekali menurut saya tidak benar. Tafsir ini sangat tidak tepat. Kenapa? Loh, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu justru memberikan hak kepada KPU untuk mengolah data itu. Data itu sebenarnya yang berhak mengolah kan Depdagri, dalam hal ini Dukcapil kan. KPU punya akses dan bisa mendapatkan data itu karena Undang-Undang Nomor 7, yaitu undang-undang yang khusus itu memberikan hak kepada KPU untuk menerima data itu. Maka dia punya di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pula ada hak partai politik peserta pemilu dan pasangan capres, dan itu wajib diberikan. Lalu kenapa KPU mengatakan menjadi pasangan capres dan partai tidak berhak? KPU juga sama nggak berhak kalau memang undang-undang PDP, tapi kan ini undang-undang khusus ini. Yang PDP kan undang-undang umum, ini kan undang-undang khusus. Nah, atas undang-undang itulah dia KPU mendapatkan data itu. Begitu juga pasangan capres. Untuk apa? Untuk kita sama-sama melakukan pencocokan penelitian. Apakah pendukung-pendukung kita itu juga anggota-anggota partai itu sudah masuk belum? Itu sudah terjadi sejak lama. Pemilu Pilpres dulu juga begitu kan gitu. Nah, jadi ini menurut saya aneh, menggunakan modus ya undang-undang PDP padahal KPU sendiri kemudian melanggar pidana dari undang-undang PDP itu karena dengan data yang tidak akurat dan yang tidak lengkap, dia kemudian menggandakan nama-nama itu. Ada buktinya menggandakan itu, dan ada pengakuannya juga yang kemudian dihapus karena penggandaan itu. Lalu kemudian ada pengakuannya. Punya datanya nggak itu? Ada kan sekarang sudah dihapus. Iya ada. Kita sempat sebelum dihapus sempat untuk ada. Jadi di dalam DPT 2 Juli itu tercantum. Lalu kemudian yang waktu ditempelkan sudah hilang. Nah, pada waktu ditempelkan sudah hilang itu mengatakan bahwa kemudian itu dihapus. Ada beberapa 1.200.000 atau berapa itu kan. Nah, tapi itu kan belum menunjukkan akurasi data. Kenapa? Kalau data itu harus dijawab dengan data. Kalau saya kasih 54 juta minta diverifikasi, maka 54 juta itu dia verifikasi semua. Setelah kemudian kita lakukan itu, yang ini memenuhi syarat, yang ini memenuhi syarat, yang ini memenuhi syarat, yang ini memenuhi syarat. Gampangnya, simpelnya sebenarnya ya dia lengkapi itu dengan NIK, KK dan tanggal lahir. Simpel gitu. Jadi gini, saya menangkap bahwa rumit sekali ya. Artinya kalau mempunyai wasit atau pemerintah yang tidak adil terhadap ini, memang mengerikan sekali. Kan dia mestinya mengayomi rakyat menjadi tenang. Ini satu hal. Tapi karena waktunya, saya ada satu hal yang pengen tanyakan ke Pak Agus dan Pak Dwin. Ini kan beberapa kali terakhir itu sengketa itu dilarikan kepada MK. Nah, kok banyak orang sekarang jauh-jauh hari mengatakan pokoknya tidak mau ke MK. Sebenarnya MK itu sebatas apa sih melakukan sesuatu kemudian ada kekhawatiran berbuat tidak adil atau bermain dengan orang yang bakal disidangkan itu seperti apa? Sebentar, sebelum beliau ya saya jawab, ini pidana bukan ke MK. Gitu. Yang saya jelaskan tadi itu semua adalah pidana. Membuat DPT di mana tidak dengan data akurat dan terbukti DPT-nya itu menggelembung, mengganda, orang kemudian
orang yang hurufnya apa namanya cuma satu huruf, dua huruf, umurnya Termasuk itu merubah data. merubah data. Data itu pidana itu. Ya, saya begitu. paham. Ini tadi ada masalah. Jadi ini pidana. Kalau pidana itu bukan ke MK. Jadi ini harus kita pidanakan melalui proses pidana pemilu. Yang kemudian tadi juga tentang adanya si rekap yang itu pidana, udah jelas pidana. Kenapa? Loh, saya sudah ingatkan kok melalui surat resmi kok. Saya sudah datang, sudah komunikasi. Dan laporannya ke Bawaslu. Bawaslu menindaklanjuti bukan Bawaslu, ke Gakumdu. Gakumdu. Ya, Gakumdu itu sudah pidana pemilu. Di situ memang tempatnya di Bawaslu, tapi itu adalah proses sudah pemidanaan, pidana pemilu. Ya. Nah, itu. Ya, itu satu hal maksud saya. Sekarang saya sudah lompat kepada masalah MK karena masyarakat ini kan tentu itu menunggu sekali tentang hasil apa itu yang disengketakan misalnya di MK. Pada saat itu masyarakat merasa menang Prabowo misalnya itu. Tahu-tahu di hasil MK kok bisa seperti itu, ini yang terjadi. Nah itu kok sekarang dari pengalaman itu banyak masyarakat mendorong tidak mau ke MK, tidak mau ke MK. Itu Pak Dwi aja. Nah sekarang kalau kita mau ajukan gugatan hasil pemilu, mau kemana lagi? Memang harus ke MK. Memang banyak masyarakat yang apatis terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi. Tapi saya yakin di Mahkamah Konstitusi, saya kenal banget, saya kenal dengan orang-orang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Saya tahu, tidak semua, tapi beberapa dari yang menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, saya tahu. Dan saya masih punya keyakinan bahwa mereka masih menjunjung tinggi soal penegakan hukum dan keadilan. Mereka masih menjunjung tinggi itu. Maksudnya mungkin Pak Dwi termasuk yang ingin mengatakan bahwa pada saat persidangan di MK zaman 2019 Prabowo itu berlaku dengan secara mestinya, tidak ada tekanan pihak tertentu kepada MK. Ya artinya saya tidak mau menjustifikasi seluruh majelis yang ada di MK yang berjumlah 9 orang itu. Tapi saya punya keyakinan dari mereka yang duduk di sana masih ada yang punya hati nurani. Kalau soal intervensi, saya tahu persis. Ya, penguasa itu pasti melakukan intervensi. Sekarang intervensi itu bisa dilakukan. Bagaimana sekarang majelis hakimnya berani nggak untuk menolak intervensi itu? Berani nggak untuk mengabaikan intervensi itu? Berani nggak untuk tidak memberikan ruang terhadap intervensi itu? Tahu ya mereka dosanya bagaimana? Nah sekarang yang terjadi nih Lim, mereka kan rata-rata takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan jabatan, takut inilah, takut itulah, takut diteror lah. Itu maksud saya lah. Ya nanti keluarganya lah, beginilah, ya kan? Nanti jabatan saya kalau tidak bisa berlanjut nanti bagaimana, ya kan? Atau mungkin saya nanti jadi orang yang dikucilkan walaupun saya tetap menjadi majelis hakim. Itu macam-macam pemikiran seperti itu. Sekarang masyarakat ini kan sedang muak sekali, Bang. Iya betul. Bahwa mantan ketua MK si Paman Usman itu kan sudah jelas-jelas apapun kita tidak ingin membahas masalah keputusan hukum, tetapi yang pasti dia kan sudah bukan pimpinan. Dan sekarang berita terakhir dikatakan bahwa nampaknya dia melakukan proses hukum di petunnya. Itu kemudian kayaknya disetujui. Artinya kalau disetujui tidak ada kendala, dia akan kembali lagi ke MK. Masyarakat jelas membaca. Ini untuk persiapan sengketa nanti pemilu 2024 ini yang paling akan terjadi suatu benturan yang luar biasa apabila dipaksakan. Bagaimana pandangan Pak? Terus terang saya belum baca ya isi daripada putusan itu, pertimbangannya apa saya belum baca. Jadi mungkin saya belum bisa mengomentari itu. Ya, kalau saya udah baca saya berani mengomentari. Ya, karena saya udah lepas dari lembaga yudikatif, jadi saya mau komentar seperti apapun saya bisa, nggak terikat lagi gitu. Tapi karena saya belum baca pertimbangan majelis seperti apa, gitu. Gak apa-apa. Lain kali nanti kita podcast lagi kita komentari putusan itu. Hari ini, yang penting kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa
atas ketidakpuasan kecurangan-kecurangan ini, masyarakat nampaknya akan berduyun-duyun menuju Bawaslu untuk membawa laporan-laporan ke kecurangan-kecurangan itu. Yang terpenting Om Lem, yang terpenting semua kecurangan, semua bentuk kecurangan yang dilakukan oleh siapapun, di situ ada pintu masuk, di situ bisa kita temukan buktinya, di situ bisa kita mendapatkan saksi. Maka kita harus linear untuk melakukan laporan pidananya. Jangan ini lapor, nanti yang lain dapat lapor. Kita persiapkan secara linear. Nggak apa-apa, biar rame. Biar rame. Baik, terima kasih Pak. Gitu. Sebelum ditutup, mungkin 1 menit lah untuk Pak Agus, saran kepada masyarakat yang sedang melakukan protes terhadap ke Bawaslu besok itu. Ya, jadi saya kira ini kecurangan-kecurangan itu sudah masuk pidana. Ya, banyak yang pidana. Jadi jangan cuma viral. Kalau viral itu ya cuma rame doang. Kalau sudah begini ini harus masuk proses hukum. Nah, ini proses hukumnya seperti misalnya adanya kesalahan-kesalahan Sirekap, itu tolong bukti-buktinya itu disiapkan, lalu lapor pidana ke Gakumdu di Bawaslu, nggak usah di Jakarta, semua bisa dilakukan di daerah juga bisa, kan gitu. Karena kita tertipu ini kan nasional itu, wong itu diberitakan di web resminya KPU, padahal kemudian mengaku, gitu. Dia mengaku terjadi kesalahannya fatal sekali, kesalahannya jelas sejak perencanaan. Nah, sesuatu yang harusnya bisa dicegah tidak terjadi itu dibiarkan. Kenapa kok dibiarkan? Lah jelas sudah diingatkan kok. Jelas itu sudah terjadi 2019 Dan pengakuan kesalahan tidak cukup dengan minta maaf. Nah, pengakuan kesalahan itu tidak menghapus peristiwanya. Saya katakanlah kemarin ini analogi aja. Kemarin dia udah mukulin orang babak bundas masuk rumah sakit, kemudian dia mengaku minta maaf. Oh ya kan udah terjadi, ya ini pidana kan gitu. Apalagi kalau misalnya mati yang dipukulin itu kan, kemudian besoknya kemudian minta maaf. Ini juga gitu. Ini skenario yang luar biasa dalam kemudian membenarkan kejahatan yang dilakukan melalui quick count yang tidak punya dasar dan tidak punya keyakinan berani membongkar siapa yang bayar dan siapa yang entry data, kapan entry datanya, di titik mana, itu kan harus dibuka. Nah itu nggak ada, lalu dibenarkan. Itu kan kemudian orang ragu nih apakah itu benar atau enggak ya, kecuali yang diuntungkan. Diuntungkan ya dia seneng-seneng aja kan, kan gitu. Tapi yang ragu kan harus diyakinkan. Lalu tiba-tiba KPU ya kan mengumumkan sama dengan quick count, artinya kemudian memberikan legitimasi itu, dan ternyata pembenarannya itu terbongkar. Terbongkar ternyata dia membuka satu celah di mana kemudian angka-angkanya bisa ubah-ubah agar sama dengan quick count. Lalu kemudian terjadi nih kesamaan antara quick count dengan apa yang diumumkan oleh KPU melalui web resmi. Berarti ini sudah terjadi sebuah manipulasi informasi, disinformasi, atau gampangannya hoax resmi. Dan lalu cuma minta maaf. Nggak bisa. Pembuat hoax ini yang mengizinkan, yang beliau sebut sebagai seluruh komisioner ini tadi, ini sudah melakukan tindak pidana, dan ini harus segera diproses dan harus ada yang melaporkan. Dan jangan cuma satu orang, ini harus rame-rame semua melaporkan, karena semua orang menjadi korban ini. Kalau kita cuma viral doang, cuma teriak-teriak di WA doang, tidak ada tindakan, percuma kalau cuma itu. Lakukan tindakan, ya. Minta tolong kepada tim hukum di daerah-daerah, ya, minta tolong kepada pengacara-pengacara di daerah untuk mempersiapkan bukti-bukti laporan, segera pergi ke Gakumdu, segera laporkan sebagai tindak pidana. Ini secara keseluruhan ini, karena ini berarti kan juga bukan hanya KPU pusat kan, termasuk di dalamnya juga KPU daerah kan gitu, termasuk ya kan, ya betul kan. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan cuma viral, jangan cuma teriak-teriak, lakukan sesuatu yang jelas, nyata, terukur, yaitu pemidanaan, laporan pidana. Baik, terima kasih. Baik, silakan. Jadi gini Pak, saya melihat apa yang dirilis oleh quick count-nya itu hanya untuk menggiring opini, menggiring opini. Ketika
KPU diduga banyak melakukan penggelembungan, sudah bisa disesuaikan dengan quick count itu tadi. Seolah-olah ketika melakukan penggelembungan untuk paslon tertentu nggak salah, quick count-nya segitu loh, ya kan? Bedanya tipis loh sama KPU. Nah, inilah cara-cara yang licik, dan ini juga dilakukan ketika tahun 2019 dan diulangi lagi. Ya. Nah, gitu Pak. Baik. Terima kasih. Sebelum saya menutup, saya ingin menanggapi dari Pak Agus tadi ya, menyampaikan bahwa bagaimana rakyat ini sedang bersemangat untuk mengadukan ini. Ini saya baru tahu ini bisa menjadi kemuliaan bagi kehakiman ataupun hakim, karena dengan mempercepat proses kemudian bertindak adil, ini bisa sumbangsih terhadap kebaikan negara. Jadi saya bisa paham bahwa Anda itu orang-orang yang mulia, datang ke ruang sidang semua berdiri mulia, rasanya mesti bergetar kalau kita tidak pernah jadi hakim ini. Bayangkan andai kata Anda melakukan suatu kejujuran, dengan kejujuran itu pahala Anda itu luar biasa, tapi ancaman juga 3 hakim itu 2 masuk neraka, artinya berat sekali untuk seperti ini. Jadi berbahagialah kalau Anda menjadi seorang hakim, dan tobatlah apabila melakukan merugikan orang dalam proses hukum, termasuk ini adalah bisa merugikan rakyat ingin mencari keadilan, mempunyai pemimpin yang adil, tapi terhambat oleh masalah-masalah ini. Terima kasih Mas Agus, Pak Dwi. Insya Allah kita akan melanjutkan. Ada besok, pokoknya harus dikawal terus proses-proses pilpres ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.